مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat menikmati kehidupan ini dalam iman, Islam, sehat walafiat, dan tentu kita berharap Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan, amin ya rabbal alamin. Kemudian kedua kalinya marilah kita baca sholawat ya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan mudah-mudahan dengan bacaan sholawat yang kita baca tadi menghantarkan perjumpaan tiang pelungguh senamian dengan beliau di padang mahsyar, dan bersama beliau kita menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah yang sama-sama kita hormati, Ketua Yayasan Baitul Mabrur yang terhormat Bapak Tuan Guru Haji Baitul Hadi MPD, kemudian Ayahanda selaku pembina, kemudian ada Ananda Kamari dan Putuan ini kebutuhan Abdul Wahab, kemudian seluruh jamaah yang hadir, anak-anakku sekalian, dan tentu yang saya hormati gitu ya, yang saya banggakan, yang saya cintai. Jadi untuk mengingatkan kembali nggih nawaqidul wudu yang membatalkan wudu. Jadi yang dimaksud dengan yang membatalkan wudu niki adalah jam'u naqid. Jadi segala sesuatu yang dapat membatalkan. Wa huwa ma yuzilu syai'a min aslihi. Ya, min aslihi. Jadi segala sesuatu yang dapat menghilangkan ya daripada asalnya, aslinya. Wal muradu biha asbabul lati yantahi biha al-wudu wa hiya arba'ah. Nah, dan demikian pula yang dimaksud niki adalah sebab-sebabnya yang dapat membatalkan daripada wudu niki, dan itu jumlahnya ada empat dua yang batalan wudu niki. Tapi mungkin niki ada yang lebihan. Ini untuk mengingatkan kembali saja, kita baca dari awal. An-naqidul awwalu al-khariju min ahadis sabilain. Nah, yang pertama niki adalah keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan. Nah, niki sampun yang anu niki nggih. Jadi yang pada pertemuan yang lalu sampun bahas. Jadi misal sugulangan julu ataupun salangan mudi, apapun jenisnya niki nggih. Min qubulin aw duburin rihun aw ghairihi, baik itu berupa angin, nah, dan mesti kentut, jadi angin ya, sengaja ini laun angin doang dan depan kentut, lalu angin doang sugulan marah niki nggih, aw ghairihi atau yang lainnya ya, misal marah basen yang salai motor ukuran sugul tetap batalan wudu deh, motor sugul langan anu pas motor tetap batal wudu, atau ngenonta jok WC ternyata emas bongkelah, tetap batal wudu, lagu agak sudah temu emas pada niki kan. Illa almaniya sawa kana khariju mu'tadan am ghairu mu'tadan rutban au jafan. Jadi kemudian sama jadi yang keluar niki seperti angin atau yang lainnya kecuali air mani, air mani. Sawa'un kana khariju mu'tadan, sama ada dia keluar secara normal ataupun tidak normal. Sperma niki misalnya dia sugul dengan normal atau tidak normal, tetap ndek nembatalan wudu. Nah, mun sugul ai anu niki nggih. Nah, itu tidak membatalkan wudu, baik dia keluar dengan normal ataupun tidak normal.
rutban au jafan, baik keluarnya itu dengan kering, dalam bentuk kering ataupun dalam bentuk basah. Nah, ini dia tidak membatalkan wudu. Ya kembali dalam mani niki la yunqidul wudu'a, tidak membatalkan wudu. Li'annahu aujaba ma huwa 'adhamu minal wudu. Sehingga niki ya mewajib lebih besar ya. Jadi dia lebih besar daripada wudu. Nah, kalau wudu ini hanya sebatas begitu dia ngentut misal marah niki ya. Ngentut maka hanya sebatas berwudu. Nah, tapi kalau keluar air mani niki maka dia nabiarana dia tidak dia lebih besar begitu ya, yang dituntut itu lebih besar, kita wajib mandi. Namun wudu kalau apa mentengentut berbelah misal marah niki saya yang membatalkan wudu niki yang terjadi, maka itu hanya sebatas berwudu. Tapi kalau mandi ini tapi kalau keluar sperma niki mani niki kita wajib mandi. Itulah kenapa kemudian sperma niki keluarnya air mani niki tidak membatalkan wudu. Fala yujibul wudu, maka tidak wajib wudu. Kemudian selanjutnya saya sampun terbahas niki. Kemudian an-naqidu tsani zawalul aqli binaumin aw ghairihi. Nah, ini yang perlu dia sampaikan yang ini. Naqidu tsani, yang membatalkan kedua adalah zawalul aqli binaumin aw ghairihi. Hilangnya akal binaumin dengan sebab tidur aw ghairihi atau selainnya. Ya, dengan sebab tidur atau selainnya. Illa binaumin qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardi, kecuali dengan sebab tidur orang yang duduk dan dia duduk itu maq'adatahu minal ardi, teguh ya, dia duduk ya. Orang yang tidak batal itu adalah orang yang tidur, posisi tidurnya itu tetap di atas bumi. Ndek na bergerak marah niki. Sawaun ata'adda bizawalil aqli amla, sama ada dia itu hilang akal ataupun tidak. Wa yakunu zawalul aqli binaumin, dan sama ada juga hilangnya akal itu dengan sebab tidur. Au jununin, atau juga orang gila. Au igma'in, igma' niki mopok ya, mopok atau paleng misalnya ya. Au sukrin, atau mabuk. Au nahwi dzalika, atau seumpama yang demikian tersebut. Jadi sama ada yang menyebabkan batalnya wudu itu adalah sebab hilang akal ya, disebabkan oleh oleh tidur yang tidak tetap tempatnya, kemudian disebabkan oleh gila, kemudian disebabkan oleh mopok, kemudian atau dia pingsan atau dia mabuk. Nah, kemudian arah syarat niki syurutun naum alladzi la yanqudul wudu illa arba'ah. Jadi syarat tidur alladzi la yanqudul wudu arba'atun. Jadi syarat orang yang tidur yang tidak batal ya. Syarat dengan tinduk dengan cara duduk niki yang tidak batal. Jadi ada syaratnya. Ya, orang yang misalnya dia tidur kemudian dalam posisi duduk, nah ini ada syaratnya sehingga dia tidak batal. Mana dia? Ayyakuna mumakkinan maq'adatuhu minal ardh. Jadi separang dengan tokol niki adalah mana niki? Yaran tokol niki nggih. Nah, yaran tokol. Jadi duduknya itu bahwasanya duduknya itu tetap di atas bumi. Teguh marah niki. Bi antakuna maq'adatuhu fathatud duburi mulatasiqatu bil ardi bihaitsu la yumkinu khuruju rih. Jadi duduknya niki teguh seandainya arah angin jak sugun dan bau sugun. Nah, jadi duduk menutup. Tokol niki seandainya arah angin jak sugun dan jak sugun. Nah, ini yang namanya duduk. Dan duduk yang seperti ini tidak membatalkan wudu. Duduk yang seperti ini, misal tinduk dan yang pelungkut tinduk dalam posisi tidur. Tidur yang tegak seperti ini yang tidak memungkinkan keluarnya angin dari dubur niki, maka tidak membatalkan
wudu, ya. Nah, ini ke syaratnya. Seandainya seandainya tokol tidak dalam posisi duduk. Tidur dalam posisi duduk. Jadi ya tidak tokol. Nah, tidak tokol. Jadi tidak tokol niki yang pertama syaratnya adalah dia duduk tegak. Ya. Seandainya dia arah angin dia subur, dia ngentut dan sebagainya, dia tertahan. Nah, begitu. Jadi harus terperi sampai teman mulai ja tedem tokol harus terperi dulu ada nutup. Oke. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ayyakuna mu'tadilul khilqati. Nah, yang kedua bahwasanya ada mu'tadil. Mu'tadil niki seimbang. Ya. Jadi seandainya sampunan tertidur, marah niki nggih. Seandainya dia sudah tertidur, tertidur. Nah, jadi mu'tadil ini tenang, seimbang. Seandainya dia goyang karena tidurnya tidak sampai mengangkat pantat. Nah, seandainya tertidur, misal marah niki tertidur dia bejulu marah niki entah. Nah, niki dia sudah batal niki. Walaupun dari awal dia sudah. Nah, begitu dia ngangkat maka dia batal. Ya. Tertidur marah niki. Dari awal dia sudah mulai tidur seperti ini. Nah, begitu dia terlelap maka batal sudah wudu. Ya. Karena yang namanya duduk niki yang tegak. Yang menutup. Nah, jadi mentejak tinduk tokol, tinduk tidem, maka harus tegap seperti ini. Nah, jika kemudian yang kedua, jika sudah tertidur, maka kalaupun terjadi goyang, sebatas. Nah, nejok dulu misal sebatas, tidak sampai mengangkat. Atau menejak ngalak misal sampai jauh lalu lain, seimbang. Okay? Jadi duduk niki marah niki namanya duduk, ya. Seandainya goyang di jurus kedik lah, tidak sampai mengangkat pantat. Nah, seandainya terangkat, terangkat marah niki, marah niki dong misalnya sudah batal. Walaupun dari awal misalnya dia tidur itu seperti niki, ya, seperti niki. Nah, dan man terlelap niki teman batal. Begitu dia terlelap maka sudah batal dia punya wudu. Ya, karena dia telah membuka ruang jalurnya keluar kentut angin niki. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ayastaqidha ala halatil lati nama alaihi. Nah, begitu dia yang ketiga, ya syarat yang tidak batal itu adalah begitu dia bangun. Nah, begitu dia bangunnya itu berada pada posisi semula. Nah, misalnya dia marah niki. Begitu dia sampun depririn dan topol dengan awal lah. Begitu nengase, dia masih pada posisi seperti ini. Jadi begitu dia terbangun, dia masih pada posisi sempurna seperti duduknya yang tadi. Nah, ini syarat yang ketiga, tinduk sendek batalah. Nah, tapi misal dia terlelap tidur, begitu dia bangun, ayo marah seperti ini, hendak semarak. Nah, ini batal. Karena apa? Ini sudah terbuka, ya, sampurna terbuka. Okay? Misal begitu dia bangun, nah, dia ternyata menemukan posisi bangunnya itu dalam seperti ini, maka itu sudah batal. Karena yang dituntut oleh syarat kedua adalah dia mu'tadil, ya, dia mu'tadil khalqati. Jadi bentuk duduknya itu tetap seimbang. Nah, tidak terjadi perubahan. Apalagi jangan sampai ngalak misalnya gitu. Nah, ini bisa sudah termasuk membatalkan wudu. Nah, kemudian syarat yang terakhir adalah an la yukhbirahu ma'sumun 'inda ar-ramli bi khuruji rih minhu asna'i naumihi wa yakfi 'adlun 'inda Ibnu Hajar. Syarat yang keempat adalah bahwasanya dia diberitahu kepada si dengar bahwa baru si dengan ngentut, ya. Kepada si dengar bahwa dia kentut si dengan ngentut baru, ya. Nah, kalau sudah seperti itu dan disyaratkan oleh Imam Ibnu Hajar, orang yang memberikan berita tersebut sabada ya baru nikah tentang dia tadi kentut nikah adalah orang yang adil. Ya, orang yang adil. Adil niki adalah orang yang terpercaya, ya. Dia di negara ngaja, ya pasu, ya pacu, ya gerang tat, ya masjid, rajin
sholat, ya, rajin puasa. Nah, iya saja ibadah. Baru sudah pada tidak ustaz, misalnya tentang guru sudah wah dengan tuh. Nah, kita lihat siapa yang kasih tahu niki, begitu kan? Nah, kalau orang ini dapat dipercaya, maka batallah kita punya wudu. Ya, walaupun kemudian misal ampura kita duduk tegap seperti ini, nggih. Nah, tegap seperti ini, kemudian begitu kita bangun, bangunnya masih tegap seperti ini, ya, masih tegap. Nah, tapi kemudian orang di samping kita memberitahu bahwa tadi sedang ngantuk. Nah, kita lihat, saya sembadat yang pelunggu niki. Kalau dia adalah orang yang soleh, rajin ibadah dan sebagainya, maka batallah wudhu kita karena sebab berita atau kabar atau pemberitahuan dari orang tersebut. Nah, sebab tetap ada dengan niki batal. Ya, tapi orang yang adil, ya, orang yang dapat dipercaya perkataannya. Nah, ini adalah 4 syarat niki jika dapat kita lakukan, maka tidur kita tidak sampai membatalkan wudu, ya. Nah, lagu mulai misal kayak tadi, mulai tindo, tokol, mana nih kayak tokol. Nah, niki tidak teguk niki. Bau diindah sila bisa di coba marah niki nggih. Nah, mun niki sangat syaratnya itu adalah la yumkinu khurujur rih. Jadi duduknya itu yang tidak memungkinkan keluarnya angin, ya, angin kentut atau lain sebagainya. Jadi mun sampunan mulai dari awal seperti ini sudah batal karena sudah bertentangan dengan la yumkinu khurujur rih. Jadi yang duduk tersebut tidak memungkinkan untuk keluarnya angin. Jadi harus tegak. Nah, kalau sudah tegak marah nike, insya Allah, ya, walaupun muas tidak mungkin aman. Nah, sampai batal. Nah, kemudian berikutnya seimbang. Kita tidur niki seimbang. Seandainya goyang marah niki, nah goyangnya itu mu'tadil, seimbang. Nah, sampai jauh lalu lente. Kembiaran lente ngang. Nah, kalau menah jauh lalu aja, nah niki bisa membatalkan wudhu saat tidur. Nah, kemudian berikutnya adalah ketika kita bangun tersebut dalam posisi sempurna, ya. Nah, artinya sempurna ini misalnya begitu kita bangun, nah misal tadi tokol kemarin niki tegak, begitu kita bangun masih dalam posisi seperti niki. Atau misalnya kita bangun masih dalam posisi seimbang. Seimbang misal imarat niki jama. Nggih, marah niki jama. Nah, ini sampai ngangkat pantat. Nah, ini sudah masih tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau begitu kita bangun, ternyata posisi bangunnya kita marah niki. Nggih, marah niki artinya ini terangkat. Ya, terangkat. Ngasih-ngasih marah niki maka ini batal. Ya. Yang tidak membatalkan niki adalah posisinya tetap stabil, posisi duduknya tetap stabil. Misal menejak miring sekedik misalnya. Tadi kan tegak begini. Nah, begitu dia miring sekedik. Lagu menajo bawaan ngangkat pantat. Ini peluang keluarnya angin akan besar dan bisa menyebabkan batalnya wudu. Nah, jadi perkara membatalkan wudu ini, ya, jadi bukan begitu misalnya ampura ini geng. Jadi bukan misal ampura ngenonte ngangkat tetap dinarak sugul kentut. Nah, dinarak sugul kentut. Tapi faktor penyebab akan keluarnya kentut nikilah yang membatalkan wudu. Ya, karena apa? Disebabkan karena tidur. Ya, jadi kemungkinannya yang diambil oleh hukum, kemungkinan besarnya, ya, bahwa begitu kita duduk tidak sempurna, ya, tidak sempurna, maka ini kemungkinan besarnya untuk keluar kentut niki ada. Ya, balikan kemungkinan untuk keluar kentut ketimbang tidak begitu. Karenanya kemudian dia dibatalkan. Karena apa? Kita dalam posisi tidur. Nah, kemudian kita mendapatkan kabar, berita dari orang yang dapat dipercaya,
ya terkait dengan kabar bahwa kita tadi kentut. Lagu mendarat dengan badak deh walaupun tapi tetap ya. Seandainya terjadi badak, seandainya tokol marak niki, ya tokol marak niki, seperti yang tadi lah. Kalau tidak ada yang memberitahu maka tidak batal. Tapi kalau ada yang memberitahu, menon tengase, menon tetui selangan tidur kita dalam posisi seperti ini, kemudian ada yang memberitahu bahwa kita tadi kentut, maka itu batal. Dengan catatan bahwa orang yang memberitahu niki adalah dengan sak terpercaya. Nyadu telah ia seandainya ia jabang badak bahwa tadi tiang pelunggu niki kentut saat duduk dengan cara di situ. Oke. Nah, marah niki. Nah, niki perlu pada barang-barang ingat saya dan sekedik niki setiap kali misalnya ampur nganti waktu sholat ini selalu dan ini selalu tokol maraniki. Namun saat maraniki bentuknya ya sudah membatalkan tokol maraniki. Nah, kalau dia terlelap niki sedikit saja maka itu batal. Nah, beda halnya nanti. Jadi di sini disebutkan jadi orang yang tidur niki adalah mereka yang telah hilang akalnya. Ya, dia nara ingat sisi. Beda hal misal tidur terlentang ya lagu masih tase dengan misalnya dengan ngerawas masih terdengar ya kan paham masih terpaham seuni naniki. Nah ya mun le bahasa naniki ya teparang ngantok ya ini terdidem kan didem lagu dengan le samping naniki masih terdengar masih terpaham unin. Nah ya saat niki teparang ngantok walaupun tidurnya secara terlentang. Atau misalnya kita tidur dengan cara duduk lagu masih marah nikah dengan ngerawas dia dengah dia, kemudian dengan sak lampak datang sak tama misal sak liwat dan sebagainya dengah dia walaupun dengan cara duduknya tidurnya dan cara seperti ini lagu masih dengah maka niki mun bahasan dalam kitab niki disebut orang yang mengantuk. Nah jadi dengan sak teparan dengan sak tidam niki adalah dengan sak begitu dia tertidur dengan datang di nase dengan ngeraus di dengah ayat bareng dengan tidak wanden sadar seandainya ja degembe arah seandainya toros misal jangan dapetin lo wanden nase di dapetin. Nah maranike lah kira-kira yang disebut dengan saat tidur orang yang dengan saat tidam dengan saat tindu. Nah beda halnya masih sadar mesin tengah dengannya itu tidak misal walaupun dia duduk secara ini seperti niki marah niki kemudian dengan ngerawas dengah dia ngantuk ya, tapi ngantuk namanya niki masih dengah dengan saat muni ledeket dengan saliwat dengan sadatang nah, niki masih ngantuk dan ngantuk niki tidak membatalkan wudu okay? Nah jadi itu perbedaan antara tidur dan ngantuk. Nah jadi perkara niki sering sekali kemudian terlewatkan ya ndak tesak putindang ya ndak tesak putiin indang. Nah berembe nani mun berselanggah entan tinduk cara berselanggah solah lagu harus lempang-lempang ya harus lempang teduh harus lempang arah niki nggih harus lempang rata. Nah ini yang tak ketok rokok. Nah kira-kira ini kita saran dulu ini gitu berselangkah pun marah ini. Nah seandainya terjanu tetap aturan seempat ini tetap berlaku. Ya seandainya terja kembaran seandainya terja nganggu ndek sampai berlebihan tetap mu'tadil seimbang ya sekedar lah mun terja nganggu marah ini. Nah seandainya tempat apalagi tebuk tidak teguh marah ini. Tidak sampai membatalkan. Jadi yang membatalkan ini adalah ketika kemudian 4 hal yang keluar dari 4 syarat yang tidak membatalkan ini maka hukum wudu orang yang dalam posisi tidur niki batal. Karena niki jam. Nah kemudian syarat yang keempat kemudian yang membatalkan yang ketiga niki adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa mar'atin kabirain ajnabiyain min ghairi ha'in.
Nah, yang membatalkan yang ketiga adalah membatalkan wudhu yang ketiga adalah bertemunya dua kulit, ya. Dua kulit, rojulin wa mro'atin, laki-laki dan perempuan, kabirain. Yang dimaksud kabirain niki yang sudah balik lah, ya. Kabirain ajnabiyain, ya, keduanya bukan mahram, bukan yang halal nikahnya. Kemudian min ghairi hail, dan itu terjadi tanpa lapis. Itu terjadi tanpa lapis. Jadi menjadi salam-salam misalnya harus terbelah lapis salah satu lah. Ndek nita sa nina mama lapis ya mama. Ya, lagu belapis. Oh sidok ni mana? Batal dia jadi, batal. Okay? Nah, jadi harus seandainya itu kadang tetap belah lapis ditutup. Kemudian syarat yang kemudian syarat yang membatalkan wudhu dengan sebab bertemunya kulit niki khamsatun, ini ada 5. Yang pertama ayakuna bil basyarati, bahwasanya ada yang ketemu itu kulit, ya, kulit antar kulit. Nah, bagaimana dengan kharaja bihi is-sinu wadh-dhufuru wasya'ru. Nah, kemudian di catatannya wa kadzalika batinul ain wal 'idhami alladhi dhari 'inda Ibnu Hajar fala yanqidu wudu'ahu bilamsihi ma 'indahu. Nah, kemudian syarat membatalkan wudu dengan sebab bertemunya kulit ini ada 5, ya, dia menjadi batal wudu itu. Yang pertama bahwasanya ada bil basar, jadi ada syarat ketemu yang membatalkan itu adalah kulit, bertemunya kulit sampai wah ukuran kulit jempol, dan itu jempol naik pas terlampak belantongan naik batal. Yang penting catatannya adalah kabirain ajnabiyain, wah pada balik kemudian dekna ya halal nikah, ya, halal nikah ya, misal marak pisah nikah sempu. Nah, ini sudah membatalkan wudhu. Nah, kemudian bagaimana dengan berbeda dengan ilsin gigi, ya. Jadi ndek batal mun gigi. Misal gigi, kemudian kuku, rambut, kemudian penentang dan niki, sa dalam niki, sa bulat niki, nggih, penentang dan apa sa niki kan kulit darah niki. Kemudian tulang, nggih kan tulang. Nah, jadi yang membatalkan niki adalah kulit, bertemunya kulit niki. Nah, adapun kuku tidak membatalkan. Ya, misalnya demak si bapak nolak balik yang demak gigi. Niki demak lalu demak. Atau misal demak kuku. Marah niki nggih. Jadi kemudian rambut. Rambut niki juga tidak membatalkan wudu. Termasuk juga bola mata niki. Batinul aini, ya, tidak membatalkan. Jadi demak penentang niki tidak batal. Kemudian tulang, termasuk juga tulang tidak membatalkan wudu. Seandainya terdemak si kancen halal nikah. Okay? Nah, niki tidak membatalkan. Jadi syarat utama yang membatalkan itu adalah kulit. Nah, seandainya kedemakan saat ini tidak okay? Misal mau saling yang ngadu kulit atau demak saat niki misal si kulit, tidak batal. Atau misalnya jika tercengik pun tidak pokoknya tak kena jimer niki, mun kena jimer cengik ya, menunda batal. Atau apa lagi? Penantang tadi, penantang, deh, dari tato bulu, teman ketemakan dan nebak, ya, kancet tulang, ketolang, lalu sang sengke, jadi ketemakan tolang yang gitu, sengke, karena dia berbeda dari kulit, sani ke mata, gigi, kemudian rambut, ya, ini berbeda dari kulit.
Kemudian yang kedua, ikhtilaful jinsi, berbeda jenis, ya. Nina mama, ya, nina mama, ya, berbeda jenis, ya. Nah, adapun kalau dia bencong nih masih dalam ikhtilaf. Nah, lagu bencong yang dimaksud nih adalah bencongnya dari lahir, ya. Khunsa nih adalah dengan bencong selangan lahir. Jadi ada pembahasan salah itu. Nah, pembahasan salah. Jadi kalau dia dari lahirnya lebih dekat kepada perempuan, maka dia menjadi perempuan. Nah, tapi kalau dari lahirnya dia lebih dekat kepada laki-laki, maka dia laki-laki. Oke? Nah, seperti pembahasan salah ini. Nah, jadi berbeda jenis laki perempuan. Nah, ini yang membatalkan, dan dia bukan halal nikah. Kemudian yang ketiga, ayyakuna kabirain, ya, bahwasanya ada yang bertemu kulitnya ini adalah kabirain. Keduanya adalah orang yang sudah balik, ya, balighan hadda syahwati urfan. Jadi dia sudah berdua sareng dengan baliknya berdua syahwat, ya, syahwat, sudah memiliki syahwat. Tahu naren berangan be ngono nggih. Tahu naren berangan iki kena syahwat iki bihaitsu law ra'ahuma, seukuran jikalau keduanya saling lihat, sahibut tab'is salim bi istihahuma lizauji. Jadi ini kepada saling perangan. Jadi seandainya pada ngengat sanina ngengat sama mama ini. Ini ciri-ciri balik gitulah. Ya, ini berdua perasaan. Nah, begitu ya. Atau sama meno masih. Nah, jadi ayakuna kabirain. Jadi bahwasanya ada dia ini sudah besar, sudah dewasa. Kemudian yang keempat, syarat keempat yang membatalkan nikah adalah ayakuna ajnabiyain. Bahwasanya ada keduanya, laki-laki maupun perempuan, itu adalah orang lain yang tidak halal yang halal nikah. Ya, ay laisa bainahuma mahramiyah. Ya, yang dimana antara keduanya ini adalah bukan mahram, ya, bukan mahram. Dia halal nikah. Yang kemudian selanjutnya yang kelima, ayyakuna bi ghairi hail. Ya, ini syaratnya ya. Yang kelima adalah bahwasanya ada tanpa pembatas. Nah, tanpa pembatas marasa baru niki. Ndek ngadu napi arah pelapis, ndek ngadu pelapis. Fala nuqda idza kana bainahuma hailun walau raqiqan. Nah, jadi maka tidak membatalkan jika ada di antara keduanya, salah satu di antara keduanya, marbasan dan tadi. Jadi ndek nina ngadu lapis ya mama menunggu. Atau ndek sama mama ngadu lapis anina. Ngelapisnya juga harus sempurna. Nah, ini syarat daripada yang membatalkan wudhu dengan sebab bersentuhan kulit. Nah, jadi ada 5 nih ya syarat batalnya wudhu dengan sebab bertemunya kulit. Yang pertama adalah kulit itu sendiri, ya. Jadi selain kulit, marah gigi, kemudian bola mata bidang niki, kemudian bulu, kuku, tolang. Nah, maka ini tidak membatalkan. Kemudian berbeda jenis, ya, laki-laki dan perempuan. Yang bagaimana? Yang sudah dewasa, yang sudah balik. Kemudian keduanya ini halal nikah. Kemudian tanpa bersentuhan kulit mereka itu bighairi hail, tanpa pelapis. Kemudian selanjutnya kelima syarat niki, jika terjadi pada ikhtilaful jinsi ini maka membatalkan wudhu. Nah, ini syarat 5 syarat niki adalah syarat batalnya wudhu dengan sebab iltiqa'u basyaratai, ya, bertemunya dua kulit. Nah, jadi muntah pada mama jangan kembe-kembe, ya. Nah, pada nina dia kembe-kembe karena ini disebutkan juga baina mar'ataini warrajulaini. Nah, karena ini disebut, ya. Jadi mun pada nina dia ngombe-ngombe, pada mama dia ngombe-ngombe. Nah, begitulah kira-kira. Kemudian
termasuk juga yang membatalkan niki ya, harus betul-betul tahu indeng hal-hal yang membatalkan niki. Sehingga apa? Ada keterhati-hatian dalam mohon maaf saja, marah yang perlu niki tahu kepada saling jaga marah niki. Jadi bebe ya syarat sabar niki, ada yang tidak berkendahan kulit, kemudian ada yang tidak sampai bergabung lalu lah marah nih kan, kumpul lalu marah nih kan. Nah itu hal-hal semacam ini yang 5 syarat yang membatalkan wudhu dengan sebab iltiqa basyarata ini harus betul-betul tindang marah nih maksudnya, harus betul-betul terjaga ya, sehingga tahu terbatasi di diri dalam berinteraksi niki. Karena bagaimanapun juga bahwa hal-hal yang membatalkan wudhu baik dengan sebab bertemunya kulit ini ataupun dengan sebab tidur niki sering terjadi dalam keseharian kita. Misal ini singgah setengah ji marah niki kan, ini bersalaman dagundek tesain tanggal lalu marah niki. Nah oleh karena itu mun tesampunan tahu ya, otomatis ya tentu jaga marah niki kan. Sandai temele bersalam kan tuang guru para alim ulama yang berpentan lilit timah marah niki kan. Ada tidak baik sampai bersentuhan kulit yang belum kanca tuang guru misal marah niki. Nah ini harus betul-betul hati-hati. Termasuk juga misalnya pas telampak ini salaman kan, ini baik long keliwatan naik terlihat salampak kan berdorong-dorongan marah niki. Nah jadi karena kita paham bahwa bertemunya kulit itu membatalkan wudhu, maka tentu ada beluan bayi sudah berkere sama nih kan. Beluan bayi misal saya tidak salampak nih kan, misal sanina lampak maka ada beluan bayi sudah berkere, ada yang bekasor bayi, ada yang sandak nelon ini nelon saran nabiar. Karena yang membatalkan wudhu ini baik sengaja tidak sengaja ya, misal nyekan terbayongan marah dikit tidak sengaja nih, tapi tetap hukumnya batal. Okay. Musaran wudhu niki membatalkan wudhu niki, sengaja tidak sengaja tetap membatalkan wudhu ya, itu sengaja berkenan ataupun tidak sengaja ya, itu tetap hukumnya batal. Misal ini lawan mentenganjang ini tidak sama juluan lain naik yang belunggu salampak misal marah niki kan kekasoran. Nah ya perlu beluan. Nah jadi ada terlebih hati-hati maksudnya. Jadi dengan kita mengetahui syarat-syarat yang membatalkan wudhu dengan sebab bertemunya dua kulit niki, maka kita akan lebih hati-hati dalam menjaga wudhu kita, kemudian saat desak lampak dan lain sebagainya. Nah, nah marah niki. Jadi niki hal-hal yang perlu yang sampaikan di hari niki sebagai mengingatkan saja, karena memang pernah kita bahas terkait dengan masalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Tapi pada pembahasan yang lalu bahwa syarat-syarat misalnya tidur yang tidak membatalkan niki belum sempat yang sampaikan. Kemudian syarat-syarat yang membatalkan wudhu dengan sebab bertemunya dua kulit juga belum dia sampaikan. Dan ini ada pada kitab yang berbeda selain di kitab Safinatun Najah niki. Nah karena di kitab Safinatun Najah tidak disebutkan tentang syarat-syarat begitu ya, syarat-syarat tidur yang tidak membatalkan. Ya jadi yang membatalkan, nah, itu yang disebutkan. Nah sekarang di sini lebih detail lagi bahwa disebutkan tentang syarat-syarat yang tidak membatalkan. Kemudian syarat-syarat ya, terus teparan batal wudhu disebabkan dengan bertemunya kulit, bersentuhan kulit. Nah itu ada syaratnya 5. Kemudian kalau sebab tidur itu ada syaratnya 4. Dan sampun dia sampaikan itu, mungkin ada yang mau perlu dan sekali silakan. Oke, silakan. Terkait dengan yang membatalkan wudhu.
Nah, itu yang ketiga tadi ke. Sila sebelum kita lanjut. Nggih. Sila. Kempe. Onde. Nggih. Ndek sampai batal. Tapi menahan. Nah niki ya terbahas si ulama niki nggih. Nah, jadi hukum menahan kentut niki misal sampunan wudu jak te salat asar niki misal niki nggih sampunan wudu terus melek ngentut. Nah niki yes, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi dia putih tedemenan pegawaian niki. Atau misalnya niki te salat tahan entut nggih. Tahan entut. Ente sembatal salat. Batal tidak sholat, wudhu pun tidak batal. Ya, sholat tidak batal, wudhu pun tidak batal. Ya, lagu pegawaian ngentut niki menyebabkan hukum makruh. Saran makruh niki deputi demen pegawaian deputi demen tedemenan si Allah Taala. Ya saran tahan entut. Nah beda halnya mun luar tesa wudhu. Ande tejanu niki jadi sholah lah. Ya. Kenapa ya kemben ronde putih tedemenan saya? Pertama ngentut ini kan penyakit. Nah, jadi menebu sugulan baik. Menebu sugulan baik. Nah kemudian ya kemben terus kembaran lebih tersuruh untuk putih tedemenan ngentut niki selain dia penyakit. Karena di situ ada ampuran nih kan lebih condong ke pengaruh setan. Okay. Nah, ipoh ini kan pegawai setan, tapi ada ipoh. Nah, jadi santai melihat ngentut baik marane kan. Bahkan itu akan lebih banyak mendekatkan kita kepada amal baik. Misal sampunan wudu, jatuh sholat, jatuh mulai sholat melihat ngentut. Nah, ampun dan dia wudhu. Ampun sholat deh no. Sholat. Nah, Bu Nabi jadi pohan kira-kira kan denara. Seandainya terjatahan gara-gara melihat ngentut niki nah, yes ndek putih demenan. Ya, pegang hukumin makruh. Karena kita lebih memilih menahan karena nafsu niki kan. Nah, nafsu niki datangnya dari setan, ipoh tercampur wudhu. Nah, itulah kenapa kemudian dia dimakruhkan. Nah, maka kemudian jam melihat ngentut syariah. Bahkan ragu tentang wudhu dan misalnya kita ragu dengan wudhu. Ya batal ndek wudhu syariah batal lah. Itu lebih baik. Berembin tanda batalan misal arak semaman demak. Misal arak sei demak nabi bisa ngebatalan misal demak dubur dan ini kan atau kemaluan selai julu ya demak ada nebak batal atau demak kemaluan bijajarin misal ada nebak batal. Nah seandainya dalam posisi ragu ya batal lah ndek wudu misal masih ndek wudu. Nah syariat batalan. Lagu cari pembatalan. Nah, cari hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Misalnya menyentuh yang mahram, misalnya gairun mahram. Ya, sampai tekan halal merari ya tetap. Atau dijejarin luang tain dijejarin teman. Ada neba batal mundara misalnya. Lebih mesa-mesa meno kan demak batal ya. Kelihatan dia. Sila tunasa. Nah kalau keputihan ini terkait dengan keputihan ini di luar men. Nah, jadi itu tidak masalah. Ndek sampai batal. Nah yang membatalkan itu adalah memang yang zohir itu misalnya membatalkan itu adalah kencing. Keputihan ini kan ampura dulu dia itu keluar teratur atau enggak? Atau keluarnya itu terus menerus? Ya, sangat ditarak nina kan. Nah, jadi yang ditepaham marah ini kan termasuk misal marah pembahasan lain masalah men niki kan.
Jadi mau secara teori ini jak paham dengan lagu mulai praktek ya masih sudah berketuan berbintan menu kan dia ngerti. Nah ketika kemudian marah silsilatul baul kentrik, kan sempat bahas kentrik ini gitu. Nah jadi masalah kentrik, nah seandainya kentrik ini misalnya terus menerus, nah misalnya dengan mulai tekentrik sendeman zuhur, mulai tekentrik sendeman zuhur. Nah dalam masuk waktu zuhur. Nah waktu zuhur niki sampai sebelum asar. Marah niki kan sampai sebelum masuknya waktu asar. Nah sekira nejak bau terprediksi bahwa kentrik ini jak bau kah sendeman asar, nanti wangkah sarian kentrik. Nah lagu seandainya misal prediksi tahu sendik manasar bau nukah ternyata dia nangkah sugul kentrik niki sugul menek sekedik niki. Nah jadi sholat sudah. Nah, jadi harus sholat sudah begitu walaupun dia keluar. Nah tapi caranya itu disebutkan misalnya tetap harus ditutup. Nah misal muntenina kedu soptek kan marah nikah atau muntemama misal tegadu kresek ya di ruang es nih ke di ruang es kita tolo anak bunga misal isi tempel marani ke ada sendak ngitik. Nah ngitik niki nah seandainya tendota ngitik ngelek ya walaupun dalam posisi seperti itu batal hukum. Karena apa? Ya kena di luar apa posisi wajar nih. Nah, dia keluar ya misalnya kering nejok kering nejok neperan jok langkang dan ini. Nah ini yang membuat dia batal karena kita najis sudah hukumnya. Nah karenanya ini harus tertutup. Harus tutup. Nah termasuk juga dengan keputihan ini. Jika keputihan ini dia bau terprediksi misal dalam sholat ini tidak sugul, nah kayaknya tak sholat. Tapi ketika misalnya kondisinya nantilah waktu begitu kan, nah, seperti yang tadi pembahasan silsil baul ini, nanya kentrik ini. Nah jika kemudian tidak sugul misalnya, ya berhari-hari sugul lalu ini atau berembih, ya, nah ya sakit kan. Nah oke. Nah jadi seandainya seandainya pas sholat keluar ya, seandainya pas sholat lagu tahu tadi kan? Ini maksud saya tahu tadi kemera keputihan ini. Oh kita tahu ya. Nah artinya begitu men selesai kita keputihan, kita tahu bahwa kita ini dalam penyakit keputihan. Dan ini tetap setiap men selesai begitu kita keputihan marani kenge. Nah jadi begini. Nah jika seperti itu kondisinya kita tahu bahwa kita ini keputihan. Pertama harus ada ijtihad itu usaha kita. Nah, piran waktu negeri masuk waktu zuhur misalnya piran waktu kira-kira tahun aja ndek sugul. Kan bau ndek sitintang kira-kira niki. Bau ndek? Ndek bau? Mundai bau sholat sudah, tapi dengan catatan nanti artinya kayaknya tiba-tiba keluarnya ya. Nah sholat sudah tapi tutup modus teknik lah tutup. Nah sehingga dia tidak menyewa ya karena ini dia tidak bisa tidak bisa diprediksi ya dan buat prediksi keluarnya begitu. Misalkan gini dari coba. maghrib ke isya kan kita nunggu waktu sholat terus bapak hendak manisnya arah idap udu atau enggak gitu maksudnya. Oh batalnya ya. Nah jika seperti itu misalnya batal itu ya kalau dalam posisi seperti itu batal. Nah tapi kalau nanti kondisi sholatnya seperti yang tadi maka tidak membatalkan. Nah tapi kalau dia keluar di saat di luar sholat maka itu batal wudunya. Oke? Nah itu batal wudu. Nah tapi begitu kita masuk di waktu sholat kemudian kan kita prediksi ini ya dia keluar, nah besok teh sudah pakai gunakan softtek. Oke? Nah itu dia membatalkan ya kalau keluarnya itu di luar waktu sholat. Oke? Seperti ini.
Ada lagi? Munde ada malah tutuan kan sikit niki. Ya, yang terakhir adalah naqidur rabi, yang membatalkan keempat adalah masruqu buli adami au halaqati duburihi bi batnir roha au bi butunil asabi. Ya, jadi yang membatalkan keempat adalah menyentuh kubul anak Adam atau duburnya, ya, bundaran hitamnya itu bi batnir roha, dengan ini, ya, bi batnir roha au butunil asabi, atau dengan niki perut, tapi perut jari jemari, atau dengan yang ini, ya, lampak lima. Namun lampak lima kan cesak niki kan demak, itu membatalkan. Jadi menyentuh kubul atau dubur, kubul saleh julu, dubur saleh mudi. Jadi bidang nani ukuran, dia dapat mesti bulat saleh loang niki sampai bundaran niki batas, sa nyeritut niki kan. Nah itu batasnya bundaran niki, bundaran bidang niki, ya. Menarik putih sang tetap masih. Nah jadi itu yang menjadi ukuran. Nah kalau itu sudah disentuh dengan ini atau dengan yang ini, maka batal dia punya wudu. Okay? Termasuk juga kita menyentuh kemaluan ini, lo udah konceng bijajarin dengan misal sampun tu wudu bu menek bijan misal tu konceng, ini batal wudunya kita. Walaupun terbisu anak, kecuali misal dia kesak demak jadi tidak masalah. Nah yang menyentuh, karena di sini yang disebut adalah masuk kubuli Adam. Jadi saya menyentuh kubul atau dubur anak Adam, siapapun itu, baik nina ataupun mama. Misal itu nina, konceng bijen desa nina batal, ya. Di antara yang dua itu konceng baik karena buang air besar atau karena buang air kecil, lagu ngadu imah. Namun dilapis dia tidak masalah. Kalau dilapis tidak masalah. Ya, namun dia berlapis, ya ini yang membatalkan. Atau misal terkonceng bijen kesanina atau mama lah. Jangankan menyentuh kemaluan yang lain, menyentuh kemaluan temesa pun batal. Walaupun anak kecil, okay? Bebeak niki sama si barunan misal sampun tubuh ya menek misal bijen niki berdemak niki batal. Marani gengge. Nah ini yang membatalkan keempat. Jadi tekanggo demak kemaluan yang kemaluan selejulu ataupun lemudi, marani gengge, daripada manusia. Nah marani gini. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi terkait yang ini, yang terakhir. Oke, sila. Ada? Nah, jari ia saempat niki nggih, saempat batalan wudu. Nah, tapi ada penegasan di antara yang empat niki. Nggih, jangan masjid. Sila. Allah. Nah, seempat niki, dua di antaranya itu adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua di antaranya adalah tidur, okay? Dua di antaranya adalah tidur, itu yang mempunyai syarat. Jadi tidur yang tidak batal niki ada syaratnya. Yang pertama, duduknya itu harus tegak. Yang kedua, duduknya itu seimbang. Yang ketiga, posisi ketika dia bangun itu pada posisi awal tetap, ya. Kemudian yang keempat adalah diberitahukan, ya, diberitahu oleh orang lain, oleh orang yang adil yang terpercaya bahwa tadi dia kentut, ya. Nah itu yang jika tidak ada yang memberitahu maka tidak batal dia punya wudhu karena sebab tidur. Nah kemudian yang kedua adalah batalnya wudhu dengan sebab bertemunya kulit niki ada 5. Yang pertama adalah bertemunya kulit itu secara langsung, kemudian berbeda jenis laki dan perempuan, kemudian keduanya itu sudah pada balik, kemudian persentuhan itu tanpa lapis, ya, persentuhannya tanpa lapis.
Nah, inilah hal-hal yang perlu kita ingat bersama sebagai sandaran kita dalam lebih berhati-hati lah, lebih berhati-hati dalam menjaga wudhunya kita, begitu kan. Nah, sehingga kita tidak desak napiaran, tidak desak bingung marah niki apa yang batalan atau tidak. Nah,